adanya gugatan perbuatan melawan hukum dari Haji Muhammad Subhan Palal SHMH, seorang advokat. Jadi Pak Subhan Palal ini mengugat Wapres Gibran Rakabuming Raka ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan PMH terhadap Gibran oleh Subhan Palal ini kemarin telah memasuki tahap mediasi. Ada yang menarik dalam hal ini. Subhan mengatakan bahwa sulit baginya untuk berdamai dengan Gibran. Pasalnya, aspek yang digugatnya merupakan kecacatan bawaan. Ia menilai satu-satunya cara damai adalah Gibran mundur dari jabatan Wapres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, selamat berjumpa lagi dengan saya Effendi di Effendi Advokatan Channel, sebuah channel yang akan membahas masalah-masalah kemasyarakatan yang diulas secara populer. Apa kabar sahabat-sahabatku? Semoga sahabatku sekalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sahabat-sahabatku, masih kita akan membicarakan tentang Gibran Rakabuming Raka. Dalam hal ini adanya gugatan perbuatan melawan hukum dari Haji Muhammad Subhan Palal SHMH sebagai seorang advokat yang namanya kita kenal dengan Subhan Palal. Jadi Pak Subhan Palal ini mengugat Wapres Gibran Rakabuming Raka ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mempermasalahkan mengenai ijazah SMA yang dipakai oleh Gibran dalam mengajukan dirinya sebagai wakil presiden. Nah, sahabat-sahabatku, gugatan PMH ini petitumnya meminta ganti rugi sebesar 125 triliun, suatu angka yang sangat besar sekali tentunya. Nah, sahabat-sahabatku, dalam sidang kemarin yang terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, ada hal yang menarik yang dikatakan oleh advokat Subhan Palal. Nah, sahabat-sahabatku, gugatan PMH terhadap Gibran oleh Subhan Palal ini kemarin telah memasuki tahap mediasi. Artinya tahap ini diberikan oleh majelis hakim untuk menyelesaikan perkara ini secara musyawarah. Ini hal yang menentukan agar perkara ini bisa diselesaikan dengan musyawarah. Kemarin yang datang pada saat sidang adalah Subhan Palal sebagai penggugat, kemudian kuasa dari Gibran Rakabuming Raka, kemudian juga kuasa dari KPU. Nah, sahabat-sahabatku, dalam sidang mediasi kemarin, Subhan Palal meminta kepada hakim agar menerapkan Perma nomor 1 tahun 2016, di mana di sana dikatakan bahwa kalau mediasi dilakukan tentunya harus menghadirkan prinsipal. Dalam hal ini, Subhan meminta Gibran Rakabuming Raka sebagai tergugat, sebagai prinsipal harus datang dalam mediasi tersebut. Demikian juga KPU sebagai prinsipal harus datang pada saat mediasi tersebut. Tapi tampaknya pada Senin kemarin itu, baik Gibran maupun KPU tidak hadir. Permintaan dari Subhan yang meminta menghadirkan prinsipal dalam sidang mediasi ini dikabulkan oleh hakim mediator, sehingga sidangnya ditunda dan akan dilanjutkan pada pekan depan, tepatnya tanggal 6 September tahun 2025. Itulah sahabat-sahabatku, jadi kesimpulannya rapat hari Senin itu, rapat mediasi ditunda. Tapi sahabat-sahabatku, ada yang menarik dalam hal ini. Menariknya adalah apa yang dikatakan oleh Subhan Palal sebagai penggugat. Subhan mengatakan bahwa sulit baginya untuk berdamai dengan Gibran. Pasalnya, aspek yang digugatnya merupakan kecacatan bawaan. Ia menilai
satu-satunya cara damai adalah Gibran mundur dari jabatan Wapres. Tentu pernyataan ini sahabat-sahabatku bukan sesuatu yang mudah. Kalaulah misalnya dalam mediasi tersebut akan damai, misalnya gugatan 125 triliun itu dikurangi sehingga terjadi perdamaian, tentu itu mungkin. Tapi apa mungkin kalau permintaan dari penggugatnya itu agar Gibran itu mundur? Tentu hal ini bukan sesuatu yang mudah. Sehingga sahabat-sahabatku diperkirakan sidang mediasi minggu depan itu kalau permintaannya seperti ini, tentu tidak akan yang namanya terjadi perdamaian. Dan sidang ini tentu akan terus ke tahap selanjutnya, yaitu pada sidang-sidang mengenai pokok perkara masalah. Dan sahabat-sahabatku, sekali lagi, pernyataan dari Subhan Pala yang menyatakan dia tidak bisa damai kecuali Gibran itu mengundurkan diri, tentu ini merupakan sesuatu yang bukan hal yang gampang. Mari kita ikuti terus bagaimana perkembangan dari perkara ini. Itu saja sahabat-sahabatku yang saya dapat sampaikan. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.